Tribuners, live update Tribun News sore kembali hadir menyapa Anda pada hari ini, Senin 25 Juli 2022. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Provinsi Banten. Aparat Satreskrim Polres Cilegon mengungkap sindikat pemalsuan isi air minum galon merek Aqua di Kelurahan Panggung Rawi. Dalam penggerebekan, 5 orang berhasil diamankan, namun satu lainnya masih buron. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Banten, ada rekan Sopian. Silakan dengan laporan Anda terkait kasus ini. Baik, terima kasih rekan Dela. Laporkan dari Cilegon, aparat Satreskrim Polres Cilegon telah mengungkap kasus pemalsuan air mineral dengan modus pelaku mengganti tutup galon biasa diganti dengan tutup yang bermerek. Air dalam galon tersebut ternyata bersumber dari depot air. Adapun tersangka berjumlah 5 orang, diantaranya MB, TH, SF, YR, dan SM. Sementara satu pelaku lain sedang dalam pencarian dan pengembangan penyidik. Kapolres Cilegon AKBP Eko Cahyo Untoro mengungkapkan kronologisnya saat unit Reskrim Polres Cilegon sedang melakukan patroli melihat salah satu agen gudang air galon mineral yang mencurigakan, sehingga anggota polisi masuk dan melakukan pemeriksaan. Dan salah satu agen sehingga anggota polisi masuk melakukan pemeriksaan melihat pelaku MB, SF, dan TH sedang mengganti tutup galon biasa diganti dengan tutup galon yang bermerek. Sementara isi dari air galon tersebut bersumber dari depot air. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, tutup galon yang bermerek yang dimiliki pelaku diduga suplai dari salah seorang yang berinisial SS, yang mana SS tersebut sedang dalam penyidikan dan pengembangan. Kemudian para pelaku dalam satu hari bisa memproduksi 100 galon dan dalam satu bulan memproduksi kurang lebih 2.500 galon dengan isi dari depot air. Kemudian para pelaku menjual 16.000 per galon yang didistribusikan kepada agen-agen yang berada di Kota Cilegon dan Serang sebagiannya. Keuntungan yang mereka raup dalam satu bulan diperkirakan 28.200.000. Demikian rekan Dela. Baik, terima kasih rekan Sopian untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Purnawirawan Letkol TNI Angkatan Darat bernama Budiono ditemukan meninggal dunia di Dusun Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kalipujang, Pangandaran. Jenazah ditemukan oleh satu keluarga dan satu tetangganya lagi dalam kondisi tergeletak meninggal dunia di dalam ruangan rumahnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Patna, reporter dari Tribun Jabar. Silakan dengan informasi Anda. Ya, saya melaporkan langsung ya kejadian pada kemarin malam ya, sekitar pukul 17:45 ya, atau sebelum waktu maghrib. Kejadian ditemukannya sesosok mayat tergeletak ya, yang merupakan seorang purnawirawan berpangkat letkol ya, yang disebut atau dinamakan dia atas nama Budiono. Dan kejadian itu ditemukan oleh salah satu warga dan salah satu pihak keluarganya di wilayah rumah korban, tepatnya di wilayah Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipujang, Kabupaten Pangandaran. Nah, ditemukannya korban sebelum dievakuasi sempat warga berkerumun di lokasi tempat kejadian ditemukannya korban, dan
tak lama langsung dievakuasi. Nah, menurut keterangan dari pihak kepolisian, korban diduga meninggal sudah ada seminggu ke belakang ya. Dan pihak keluarga juga menurut saksi-saksi, informasi dari pihak kepolisian terakhir menghubungi atau mencoba menghubungi korban sekitar 5 hari yang ke belakang ya, setelah ditemukannya korban pada kemarin sore sekitar pukul 17.45. Dan kondisi korban dari pantauan Tribun Jabar ini sudah sangat memprihatinkan. Kondisi sudah membusuk, kemudian untuk warna kulitnya juga udah kehitaman. Dan tak selama setelah ditemukannya korban langsung dievakuasi, beberapa selang waktu langsung dievakuasi. Dan korban tadi pagi sekitar pukul 9 sudah dikebumikan di rumah di sekitaran kampung rumah duka di wilayah Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Nah, untuk dugaan saat ditemukannya korban saat meninggal, dia di samping mayat tersebut ada beberapa jenis obat ya, yang diduga obat tersebut merupakan obat jantung. Karena menurut informasi dari saksi-saksi, pihak keluarga dan warga sekitar yang dihimpun oleh Tribun Jabar ID, korban atau sosok mayat yang sudah ditemukan berbau busuk tersebut merupakan sebelumnya mempunyai riwayat jantung ya. Jadi diduga karena mempunyai riwayat jantung, seminggu setelah kejadian dia langsung ditemukan oleh warga setempat. Dan saat ini Tribuners, kondisi korban yang sudah hidup, pihak keluarga tidak mengajukan untuk atau untuk diautopsi ya. Jadi mengikhlaskan korban dan selanjutnya dimakamkan di wilayah Desa Putra Pinggan. Seperti itu ya. Baik, Tribuners, rekan Patmat juga sudah melakukan wawancara bersama pihak berwenang terkait ini. Selengkapnya kami tampilkan. Nera. Lanjut aja. Kita beralih ke Kalimantan Barat, Tribuners. Seorang pria di kota Pontianak nekat membakar dirinya sendiri hingga mengalami luka sekira 90%. Setelah menjalani beberapa jam perawatan di rumah sakit, pria itu kini dikabarkan meninggal dunia. Untuk laporan lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Ferianto, reporter dari Tribun Pontianak. Silakan. Oke ya, siap. Terima kasih dia. Nah, dia untuk kejadian peristiwa seorang pria membakar dirinya sendiri di kota Pontianak ini terjadi di wilayah Kecamatan Pontianak Utara pada hari Jumat kemarin tanggal 22 Juli 2022 pagi. Nah, saat itu yang bersangkutan korban ini berada di depan rumahnya, kemudian tiba-tiba saja mengambil satu botol air mineral yang sudah diisi dengan bahan bakar minyak dan menyiramkan BBM tersebut ke tubuhnya, kemudian menyulut api. Nah, saat itu ada warga sekitar juga dan pihak keluarga berusaha untuk menolongnya. Kemudian pada pagi hari itu korban langsung dilarikan ke rumah sakit Yarsi untuk ditindaklanjuti untuk diberikan pertolongan medis. Dan dari hasil keterangan itu dari pihak rumah sakit menyampaikan kepada kepolisian bahwa luka bakar yang diderita korban berinisial B ini mencapai 90%. Nah, dari hasil keterangan penyelidikan petugas kepolisian sendiri, motif utama dari warga tersebut
nekat membakar dirinya dikarenakan yang bersangkutan ini hendak rujuk bersama mantan istrinya, namun sampai pada pagi hari tersebut mantan istri dari korban tidak menyetujui atau belum memberikan persetujuan untuk kembali rujuk bersama yang bersangkutan, sehingga diduga korban ini frustasi kemudian nekat melakukan aksi bunuh diri tersebut ya. Dan tidak lama setelah dirawat di rumah sakit, selang beberapa jam sekira pukul 14 di hari yang sama, korban dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini korban sendiri sudah dimakamkan di pemakaman milik keluarga yang berada di wilayah Kecamatan Kota Pontianak. Demikian ya. Baik, Tribuners, rekan Ferianto juga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait kejadian ini. Selengkapnya kami tampilkan. Terkait kronologi seorang pria membakar dirinya sendiri di Pontianak Utara seperti apa, Pak? Jadi dapat kami sampaikan, ini ada informasi dari masyarakat bahwa ada warga dengan inisial BW yang bersangkutan di mana mencoba melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menyiram bensin dan terkait kronologi seorang pria membakar dirinya sendiri di Pontianak Utara seperti apa, Pak? Jadi dapat kami sampaikan, ini ada informasi dari masyarakat bahwa ada warga dengan inisial BW yang bersangkutan di mana mencoba melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menyiram bensin dan membakar diri. Jadi seperti itu. Untuk kejadian sendiri pada pukul 7 pagi. Kemudian petugas mendatangi TKP, melakukan pendalaman dan melakukan tindakan awal, yaitu merujuk yang bersangkutan ke rumah sakit Yarsi, di mana saat ini yang bersangkutan tengah dilakukan tindakan medis, dilakukan perawatan oleh petugas kesehatan. Untuk yang bersangkutan saat ini kondisi sudah semakin membaik, walaupun di mana hasil konfirmasi dari dokter untuk korban sendiri 90% mengalami luka bakar. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, kami dari petugas belum dapat mengambil keterangan. Namun dapat kami sampaikan hasil dari keterangan para saksi, motifnya sendiri yaitu karena ada permasalahan keluarga. Jadi di mana yang bersangkutan dengan istri mencoba melakukan rujuk kembali, namun memang dari istri belum dapat merujuk kembali pada bersangkutan, sehingga yang bersangkutan melakukan upaya percobaan bunuh diri. Jadi hasil dari keterangan di lapangan pun juga dari para saksi yang kami peroleh bahwa untuk bahan bakar yang ada itu disiapkan oleh yang bersangkutan dengan disiapkan dalam bentuk satu botol aqua ukuran yang besar, kemudian pada saat itu menyiram ke badannya, kemudian melakukan pembakaran. Kabar berikutnya datang dari Sulawesi Tenggara. Dua pria di Kabupaten Konawe kabur seusai melakukan transaksi di salah satu ATM Bank di Desa Pundai, Kecamatan Wonggalduko, Kabupaten Konawe. Detik-detik gelagat mencurigakan kaburnya dua pemuda yang tidak diketahui identitasnya itu juga terekam kamera CCTV. Untuk terkait peristiwa ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Armanto Cepu, reporter Tribun News Ultra yang siap dengan laporannya. Silakan, rekan. Ya, baik, rekan Dea dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe melaporkan bahwa pada Minggu 24 Juli kemarin, dua orang pemuda di Kabupaten Konawe, tepatnya di Desa Pudai, Kecamatan Wogeduku, Kabupaten Konawe, terekam kamera melakukan transaksi di sebuah ATM Bank mini di desa tersebut, yang mana aksi keduanya ini terekam kamera CCTV di ATM tersebut. Dari pantauan kami terlihat bahwa dua orang pemuda ini memakai pakaian yang pertama berbaju putih dan bercelana pendek orange, kemudian rekannya yang berjaket hijau tua dan juga bercelana pendek. Setelah melakukan transaksi sebesar Rp1.800.000, kedua pemuda ini kemudian pura-pura melakukan panggilan telepon, dan tak lama setelah itu keduanya kabur menggunakan sepeda motor yang diduga jenis Matic dan tak kunjung kembali hingga.
Kemudian dari hasil konfirmasi kami kepada pemilik ATM Mini ini mengatakan bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah kemarin. Namun pemilik enggan untuk menerangkan lebih lanjut bagaimana terkait kronologis kedua pemuda ini melakukan tindak penipuan di ATM ini, karena menurutnya ya hal tersebut akan ia laporkan setelah melakukan atau melaporkan kejadian ini di pihak kepolisian. Hingga saat ini kami juga belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut apakah tindakan dua orang pemuda ini telah dilaporkan di aparat kepolisian atau sama sekali belum. Sempat kejadian ini juga diunggah pemilik usaha tersebut melalui akun Facebooknya. Dari pantauan kami hingga saat ini postingan tersebut telah dibagikan ratusan kali oleh netizen dan juga dikomentari oleh sejumlah netizen. Bahkan ada yang menduga para pelaku ini merupakan warga yang berada di Kecamatan Wobotobi. Demikian rekan Dea, kami melaporkan dari Kabupaten Konawe. Baik, terima kasih rekan Arman untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC tipe Madya Pabean Dumai memusnahkan hasil pendidikan tahun 2021 hingga 2022. Hasil pendidikan berupa barang ilegal mulai dari rokok hingga obat terlarang. Selengkapnya terkait proses pemusnahan barang sitaan ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pekanbaru, ada rekan Doni Kesuma Putra. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan oleh BC Dumai mulai dari tahun 2021 hingga 2022, di mana di akhir pekan tadi, tepatnya pada hari Jumat itu, BC Dumai bersama stakeholder itu melakukan pemusnahan, yang mana pemusnahan itu dilakukan dengan cara dibakar. Adapun barang-barang yang dimusnahkan di BC Dumai itu yakni adalah rokok berbagai merek tanpa disertai cukai itu berjumlah 175.601 bungkus atau sebanyak 3,5 juta batang. Dengan musnahkan dengan cara dibakar. Selain itu tambahnya ada juga obat-obatan, balpres, tali, sepatu juga ada sebanyak 300 poli, tas sebanyak 107 pieces, jok mobil, susu, serta 16 karton rempah-rempah. Itu dimusnahkan. Untuk obat-obatannya sendiri itu melalui pihak ketiga. Dan sedangkan yang lain seperti sepatu dan juga baju dan ban itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Untuk nilai barang yang dimusnahkan pada saat itu jumlahnya ada sekitar 3,5 miliar. Dengan potensi negara atau barang penindakan yang dimusnahkan ini, jika beredar bebas di kalangan masyarakat itu ada sebesar 2,4 miliar. Semua itu total dari 120 kali penindakan dimulai pada 2021 hingga 2022. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, untuk selengkapnya lagi kami juga sudah mendapatkan keterangan dari PLT Kepala BC Dumai Bambang Sukoco. Berikut liputannya. Barang-barang terhadap barang-barang yang statusnya sudah menjadi barang milik negara. Hasil penindakan dari 2021 sampai dengan 2022 ada beberapa macam barang. Salah satunya ada rokok atau hasil tembakau kurang lebih sekitar 3.500-an batang atau 175.000 bungkus. Itu nanti pemusnahannya dengan cara dibakar. Di samping itu masih ada barang-barang yang lain seperti Milo, jok mobil, ban bekas, pakaian bekas, itu nanti pemusnahannya dengan cara dibakar. Tapi ada satu yang mesin speed itu mungkin
mungkin nanti caranya akan dipotong-potong. Tidak, kalau dibakar dia tidak musnah, ya kan, tidak musnah. Tidak merubah sifat aslinya. Jadi untuk merubah sifat aslinya dia harus dipotong-potong. Barang yang lain, obat-obatan Pak. Oh, kalau obat-obat ada alas kaki atau sepatu itu kondisi bekas, itu nanti cara pemusnahannya akan dipotong-potong. Kalau obat-obatan itu kardusnya saja, karena kalau untuk obat-obatan itu pemusnahannya barang-barang D3 kita bekerja sama dengan pihak 3 Berkah Rezeki Ikhlas, itu nanti yang akan melaksanakan pemusnahan barang-barang D3-nya. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP Kalimantan Utara melaporkan sejumlah oknum pegawai Pemprov ke Polda. Oknum pegawai itu diduga melakukan praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi dan promosi jabatan eselon 3 dan 4. Terkait ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara, ada rekan Maulana Ilhami Faudi yang siap dengan informasinya. Silakan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners, dapat laporan bahwa anggota dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP Kaltara, ya ini Mukhlis Rahman, yang bertindak sebagai kuasa hukum dari pelapor, menyampaikan telah melaporkan seorang oknum dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kaltara ke pihak Polda Kaltara pada hari Minggu lalu. Laporan ini terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Kaltara, tepatnya untuk jabatan di posisi eselon 3 dan eselon 4 di Pemprov Kaltara. Pelaporan dilakukan setelah pihak TGUPP menerima sejumlah aduan dari sejumlah korban begitu yang mengaku dijanjikan jabatan tertentu dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut. Adapun mekanisme cara kerjanya beragam, mulai dari meminta uang sebesar 10 juta di awal hingga meminta dibayarkan sisa uang tersebut jika nantinya posisi yang ditawarkan resmi didapatkan oleh pejabat yang bersangkutan. Saat ini pihak Polda Kaltara juga masih mendalami laporan yang dilayangkan oleh pihak TGUPP Kaltara, dan pihak Pemprov Kaltara sendiri saat ini tengah menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh TGUPP Kaltara. Dan untuk jumlah korban atau yang melaporkan ke TGUPP cukup banyak, bahkan anggota TGUPP bidang pencegahan korupsi ini Mukhlis Rahman menyampaikan setidaknya ada sekitar 50 laporan yang masuk ke dirinya terkait dijanjikannya sejumlah jabatan pada posisi eselon 3 dan eselon 4 dengan dimintakan sejumlah uang. Sampai saat ini proses laporan masih tengah ditindaklanjuti oleh pihak Polda Kaltara, dan kami dari Tribun Kaltara juga masih meminta keterangan dari pihak Pemprov Kaltara, khususnya dari Gubernur Kaltara, yang memang namanya dicatut oleh oknum tersebut yang mengaku dekat dengan gubernur sehingga dapat menjanjikan posisi tertentu di lingkungan Pemprov Kaltara. Demikian rekan dia laporan untuk saat ini. Baik, terima kasih rekan Faudi, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Kalimantan Timur, beredar video diduga ledakan di kawasan Kaltim Industri Estate pada Sabtu 23 Juli 2022 lalu. Kejadian ini pun sempat mengagetkan sejumlah warga yang tinggal tak jauh dari wilayah perusahaan ini. Selengkapnya terkait kronologi peristiwa dan juga bagaimana sebenarnya fakta di lapangan, Tribuners, rekan Ismail Usman, reporter dari Tribun Kaltim akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa memang pada Sabtu 23 Juli lalu, pada siang hari, tersebar video amatir yang disebar oleh salah satu karyawan di grup WhatsApp dan media sosial. Dalam video tersebut terjadi ledakan di pabrik wilayah Kaltim 5, Pupuk Kaltim, dan dalam video tersebut juga menyebarkan kepulan asap yang diduga berbahaya
Saat dikonfirmasi SPV sekretaris perusahaan Pupuk Kaltim Teguh Ismartono pun membenarkan peristiwa tersebut. Kejadian itu terjadi di pabrik Kaltim 5 sekira pukul 11 siang kemarin maksud saya. Teguh menuturkan kejadian itu dikarenakan adanya shutdown atau malfungsi dari salah satu instrumen saat melakukan restart sehingga mengakibatkan terjadi overfiring. Tetapi kejadian itu langsung ditangani cepat oleh tim yang berada di central control room. Dalam kejadian tersebut, PKT pun memastikan tidak ada korban jiwa sama sekali. Sementara ini pihak PKT masih menelusuri kejadian akibat overfiring tersebut. Namun diyakini PKT jika selama ini pihaknya telah tetap akan mengedepankan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Dipastikan juga gas yang keluar dan kepulan asap pasca ledakan bukan merupakan bahan beracun yang bisa membahayakan warga di sekitar lingkungan perusahaan. Usai ledakan, pabrik 5 pun PKT pun juga menyatakan tidak akan mempengaruhi tingkat produksi pupuk subsidi ke sejumlah wilayah distribusi. Saat dikonfirmasi SPV Komunikasi Korporat PKT, Tommy Johan Agusta mengaku pabrik Kaltim 5 yang saat ini berhenti sementara kini sudah terpantau kondusif. Tommy produksi pupuk urea per Juli ini tercatat sebanyak 1.873 ton. Sementara ketersediaan stok pupuk urea subsidi mencapai 77.829 ton dan siap disalurkan ke wilayah distribusi yang menjadi tanggung jawab Pupuk Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat pula stok produksi pupuk non-subsidi sekira 305.048 ton. Stok ini juga bisa menjadi cadangan penyaluran untuk pupuk subsidi ketika penyaluran dinilai dianggap kurang. Tommy juga menjelaskan produksi pupuk ini melampaui target sebesar 310% dari target yang ditetapkan. Saat ditanya mengenai kerugian pasca ledakan, Tommy mengaku belum bisa memberikan keterangan karena saat ini pihak manajemen Pupuk Kaltim masih melakukan investigasi mendalam di lokasi kejadian, namun dipastikan semua kerusakan alat pabrik akan langsung diperbaiki. Kemudian sebelum dioperasikan kembali pabrik Kaltim 5 ini, nantinya segala proses pengaktifan pabrik akan melalui prosedur yang sesuai standar ketentuan Pupuk Kaltim. Baik, terima kasih Anda. Baik, terima kasih rekan Ismail Usman melaporkan dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Nama remaja asal Cilebut, Bogor, Bonge, ikut populer setelah ia berhasil mempopulerkan Citayam Fashion Week di Duku Atas, Jakarta Pusat. Bahkan istri dari Baim Wong, yakni Paula Verhoeven, pun dibuat penasaran hingga sampai sempat menelusuri kediaman Bonge. Terkait bagaimana sebenarnya dan juga di mana Bonge tinggal, kami sudah terhubung dengan rekan Amar, reporter dari Tribun Bogor. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Ya, untuk Tribuners yang memang diketahui bahwa nama Bonge atau pemilik nama asli dari Eka Satya Saputra ini saat ini sedang ramai diperbincangkan setelah konten-konten nyelenehnya ya yang di kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, nama Bonge ini katanya diambil dari asal usul dia, yaitu dari bocah Bojonggede, namun pada faktanya rumahnya itu berada di kawasan Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ya, tapi memang benar dia dilahirkan dan besar di wilayah Bojonggede, yaitu di rumah kakek dan neneknya. Nah, dari pantauan kami ke rumah atau ke kediaman dari Bonge ini, rumahnya itu berada di dalam gang yang cukup sempit ya, hanya cukup untuk satu motor, dan juga rumahnya ini berada di belakang dari rumah neneknya atau dari keluarga dari ayah sambungnya begitu. Nah, dari pantauan kami rumahnya itu nampak sederhana dengan cat yang tembok yang belum dicat ya. Dan ada sedikit halaman kecil di depan bagian rumahnya dan juga dekat dengan kandang kambing ternak milik warga. Nah, dari di bagian dalam rumah dari Bonge ini
pada bagian ruang tamu itu hanya pelataran saja, tidak terlihat adanya kursi atau sofa di ruang tamu. Nah, sedangkan untuk kamar Bonge sendiri ini menariknya adalah berwarna pink, sangat berbanding kebalik atau kontras dengan yang kita lihat sifat Bonge di konten-kontennya. Nah, dulu Bonge itu adalah pengamen ya di sekitaran Bojonggede, namun kini nasibnya berubah setelah konten-kontennya itu viral hingga dia malang melintang di media sosial maupun di pertelevisian di tanah air. Nah, dari keterangan keluarganya, yaitu dari ibunya, Bonge ini sebenarnya adalah orang yang pendiam. Ibunya pun sempat kaget ketika melihat sosok Bonge yang saat ini viral itu menurutnya sangat berbanding kebalik dengan kelakuannya atau sifatnya ketika berada di rumah, walaupun memang ketika sedang masih mengamen itu Bonge jarang sekali pulang ke rumah. Nah, terus ibunya juga menuturkan bahwa hasil dari viralnya anaknya ini itu sangat membantu perekonomian keluarganya. Seperti salah satunya itu bisa membelikan kendaraan roda 2 untuk ibunya dan untuk Bonge sendiri, yaitu 2 kendaraan roda 2. Kemudian bisa memberikan handphone dan juga bisa memberikan uang saku kepada sang ibunya setiap kali pulang dari konten. Sedangkan untuk mobil Velfire sendiri yang sempat ramai diperbincangkan dengan berplat B800NGE atau Bonge, itu faktanya adalah mobil untuk keperluan properti pembuatan video klip. Hal tersebut diungkapkan oleh ibunda dari Bonge sendiri atau dari Eka Satria Saputra. Begitu rekan Dea yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Amar. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Persebaya Surabaya akan menghadapi Persikabo 1973 pada laga perdana Liga 1 2022-2023. Laga ini akan digelar di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada hari ini Senin 25 Juli 2022. Pelatih Persebaya Aji Santoso pun optimis bisa memetik 3 angka dalam pertandingan ini. Lantas bagaimana persiapan dari tim ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Hieronimus Rama, reporter Warta Kota, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan, rekan. Selamat sore, rekan Dea dan Tribuners. Saat ini saya berada di sekitar Stadion Pakansari, tempat digelarnya laga antara Persikabo 1973 melawan Persebaya yang sedianya akan digelar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Pakansari ini di Cibinong. Nah, pantauan dari kami saat ini supporter masih sepi. Belum ada supporter yang datang ke Stadion Pakansari, tapi ada banyak calon tiket yang saat ini berada di sekitaran Stadion Pakansari untuk menawarkan tiket dengan harga 100.000 untuk tribun dan 150.000 untuk VIP. Sementara harga resminya dari panitia 75 untuk tribun dan 125.000 untuk VIP. Nah, menjelang laga ini kami sempat mengikuti press conference yang digelar oleh Persebaya dan juga Persikabo 1973. Nah, kedua pelatih untuk pelatih Persikabo 1973 Jajang Nurjaman dan pelatih Persebaya Aji Santoso sama-sama yakin bisa memetik 3 angka dalam pertandingan ini. Begitupun dengan para pemain sudah menyatakan diri siap bertarung untuk meraih kemenangan. Nah, demikian
laporan kami dari kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, rekan Dea. Baik, Tribuners rekan Rawat juga sudah mendapatkan keterangan dari pelatih Persebaya dan juga pelatih Persikabo 1973. Berikut liputannya. Permainan cukup bagus, cuman untuk pertandingan besok sepertinya Lelis masih kami simpan karena ketika melakukan tes virtual kemarin agak sedikit tertarik dan dia sudah berbicara sama saya tidak merasa sakit sih, tapi untuk memasang dia masih saya lihat sampai besok pagi perkembangannya dia seperti apa, jadi bisa juga dia main atau tidak, tetapi yang jelas dimanapun saya melatih saya tidak pernah tergantung dengan satu dua pemain, itu akan tidak bagus buat tim, jadi saya tidak pernah tergantung siapapun yang saya pasang mereka harus menunjukkan harus menjawab dengan kualitas yang bagus di dalam pertandingan. Tidak ada Ciro ya, ada Ciro maupun tidak ada Ciro, kita tetap tim yang bagus dan kami tetap fokus pada tim kami sendiri. Terakhir mungkin apa yang kira-kira yang patut diwaspadai dari Persikabo sendiri? Persikabo itu melakukan pembakaran banyak, hanya 12 pemain dari musim lalu ya betul. Iya, saya lihat sekilas ketika Persikabo tampil di Piala Presiden pertandingan di Malang, meskipun dengan banyak pemain baru, saya lihat Persikabo ini tidak bisa dipandang remeh ya. Kita tahu sendiri bagaimana kualitas seorang Coach Jajang yang sudah malang melintang di tim Indonesia, jadi tentu saya tetap fokus, tetap waspada. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih atas Kalau target kita akan bermain semaksimal mungkin dan semoga kita bisa memenuhi target dari manajer dan pelatih dan semoga bisa main di Asia Tenggara. Masih seputar dunia sepak bola, Tribuners, pertandingan Persib Bandung kontra Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi berlangsung meriah. Dan pertandingan itu juga diramaikan oleh hadirnya puluhan ribu bobotoh yang membirukan stadion. Ratusan bobotoh dari komunitas Bomber bahkan berangkat menuju Cikarang bersama-sama dengan menggunakan 2 bus. Terkait informasi ini dan juga bagaimana jalannya pertandingan dan hasilnya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jabar, ada rekan Cipta Permana. Silakan rekan. Ya, selamat sore rekan Dea, selamat sore Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa pertandingan perdana Liga 1 antara Persib Bandung melawan Bayangkara FC di Stadion Pakansari, Stadion di bawah Mukti maksud kami, kemarin berlangsung sengit. Kedua tim dipaksa untuk bermain imbang dengan skor 2-2. Namun di samping pertandingan ada momen bahwa para supporter di tribun di bawah Mukti, Stadion Wibawa Mukti itu hampir sepenuhnya dipenuhi oleh bobotoh, yaitu pendukung dari Persib Bandung. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa pertandingan antara kedua sebelasan dihadiri oleh kurang lebih 20.000 bobotoh, yang total dari jumlah penonton yang hadir pada pertandingan tersebut berdasarkan data perangkat pertandingan mencapai 21.200 penonton. Dalam laga tersebut juga bahwa bobotoh sudah berangkat sebelum pertandingan digelar, di mana pertandingan digelar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Namun bobotoh sudah mulai memadati Stadion Wibawa Mukti sejak pukul 4 sore hari kemarin. Dapat kami sampaikan bahwa pertandingan antara Persib Bandung melawan Bayangkara diwarnai oleh susul menyusul gol, di mana Persib Bandung tertinggal lebih dulu melalui gol Yusuf Edul Jajari dan disamakan oleh gol Rahmat Irianto, yang kemudian Persib Bandung mampu membalikan keunggulan melalui gol Fred Butuan sebelum disamakan kembali oleh gol Hani Rizky. Dapat kami informasikan bahwa pertandingan semalam juga berlangsung tertib, tidak ada aksi yang melanggar aturan atau regulasi dari PT Liga, sehingga bobotoh setelah selesai pertandingan langsung kembali bertolak ke daerah masing-masing, khususnya untuk wilayah Kota Bandung. Sebelum pertandingan juga dua supporter atau komunitas bobotoh yaitu Bomber dan Viking menggelar tour away
atau laga tandang ke stadion di bawah Mukti, di mana untuk dari komunitas Bomber yang kami wawancarai itu ketua umum dari Bomber Asep Abdul mengatakan bahwa animo bobotoh untuk datang ke Stadion Pakansari sangat besar untuk menyaksikan laga perdana Persib Bandung di Liga 1. Selain itu juga bahwa pertandingan antara Bayangkara dan Persib Bandung merupakan ajang adu gengsi antara dua tim peringkat papan atas yang musim lalu berdampingan di peringkat kedua dan peringkat ketiga dari akhir klasmen Liga 1. Selain itu juga dapat kami laporkan bahwa pertandingan berikutnya Persib Bandung akan melaksanakan laga kandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan melawan Madura United yang saat ini berada di puncak klasmen. Demikian yang kami dapat laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Cipta Permana untuk informasi Anda dari Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Zebra cross yang berada di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat tetap digunakan sebagai catwalk Citayam Fashion Week atau CFW. Padahal Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya sudah memberikan teguran namun tidak digubris. Selengkapnya terkait ini dan juga kondisi di sana, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Dionysius Arya Bimasuci, reporter Tribun Jakarta yang akan melaporkan. Silakan. Ya, Dea dan Tribuners, jadi kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat mendadak berubah menjadi lautan manusia pada akhir pekan kemarin. Meski sudah diimbau Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria untuk tak menggunakan trotoar sebagai catwalk ala Citayam Fashion Week, namun hal ini tidak dilakukan oleh masyarakat, tetap dilakukan oleh masyarakat. Hal ini pun sempat mengganggu pengendara yang hendak melintas di Jalan Tanjung Karang yang mengarah ke stasiun kereta Bandara BNI City. Saking macetnya kawasan itu, antrean kendaraan mengular hingga ruas jalan. Semakin malam, kondisi padat. Untuk mengurai kemacetan, polisi sempat menutup akses jalan dari Jenderal Sudirman yang hendak menuju Jalan Tanjung Karang. Fenomena Citayam Fashion Week pun sempat terhenti sesaat saat hujan melanda kawasan itu sekitar pukul 7:30 malam pada Minggu kemarin. Masyarakat yang tadinya memadati trotoar yang ada di kawasan Dukuh Atas mendadak membubarkan diri. Mereka berlarian menuju terowongan Kendal atau masuk ke stasiun MRT Dukuh Atas untuk berteduh. Namun hujan hanya berlangsung sesaat. Selang 15 menit kemudian hujan reda dan kawasan Dukuh Atas kembali dipadati oleh masyarakat. Jalan Tanjung Karang yang sempat dibuka lagi saat hujan mendadak kembali macet. Antrean panjang kendaraan pun kembali mengular imbas banyaknya masyarakat yang berlenggak-lenggok di atas trotoar jalan itu. Petugas dari kepolisian hingga Satpol PP yang diterjunkan ke lapangan kesulitan dalam mengatur banyaknya warga di kawasan itu. Meski demikian, kegiatan ini berlangsung hingga pukul 10 malam sesuai dengan imbauan dari Pemprov DKI. Sekitar pukul 9:45 petugas Satpol PP mulai membubarkan kerumunan. Sirene dari mobil petugas kepolisian dan Satpol PP pun dibunyikan kencang-kencang untuk membubarkan warga. Tanpa berlama-lama, warga kemudian dengan tertib meninggalkan kawasan Dukuh Atas tersebut. Demikian Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Dion untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Pertandingan sepak bola dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 baru saja selesai dilaksanakan di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Pertandingan diikuti oleh 17 tim putra dan 14 tim putri berlangsung ramai disaksikan oleh ratusan penonton di gedung olahraga Manente. Terkait bagaimana penyelenggaraannya kemarin, kami sudah terhubung dengan rekan LT Manamuri, reporter dari Tribun Manado. Silakan dengan informasi Anda. Rekan LT. Ya baik, Dea. Dapat kami laporkan untuk perayaan
dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-76 tahun, Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe mengadakan pertandingan volleyball yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Sangihe, Johannes Tindungki, ketika membacakan laporan panitia menyebutkan turnamen ini diikuti oleh 31 klub tim bola voli sebagai peserta, di antaranya 17 tim putra dan 14 tim putri yang ikut berpartisipasi dalam kompetisi yang 2022 ini ya. Dirinya juga saat membacakan laporan mengatakan bahwa bukan hanya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe yang turut meramaikan Bayangkara Cup 2022, ada juga tim dari luar yang ikut serta, yakni dari Kota Bitung, Kota Manado, dan Kepulauan Talaut yang masih di seputaran Sulawesi Utara. Dalam pembukaan yang dilaksanakan pada Kamis 21 Juli 2022 kemarin, dihadiri oleh penjabat Bupati Kepulauan Sangihe juga, Dr. Rini Silangen Tamuntuan, yang ketika memberikan sambutan dirinya sangat mengapresiasi tentunya Polres Kepulauan Sangihe yang sudah boleh mengadakan berbagai turnamen, yang salah satunya yaitu pertandingan bola voli, yang tentunya pertandingan juga sangat dinantikan oleh para pemain karena sudah kurang lebih 2 tahun tidak diadakan kegiatan olahraga seperti ini. Tamuntuan juga dalam sambutannya mengatakan bahwa meski dalam suasana pandemi, tentunya harus bagi para penonton yang hendak mengikuti atau menonton pertandingan bola voli agar tetap mematuhi prokes yang ada. Dan dapat kami laporkan juga bahwa seleksi pemain tahun 2022 ini sebagai juga untuk seleksi di Porprov nanti yang akan dilaksanakan nantinya. Demikian dia laporan kami. Baik, terima kasih rekan Nelti melaporkan dari Manado. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Fenomena sejumlah tiang listrik berada di badan jalan saat itu sempat menjadi perbincangan warganet, khususnya yang masih menerka-nerka sebenarnya di mana keberadaan dari tiang tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata benar adanya fenomena itu yang berada di Jalan Kapitan Dusun Karyasari, Desa Sungai Ambangah, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Terkait ini Tribuners selengkapnya akan dilaporkan rekan Teddy Yahya, reporter Tribun Pontianak. Silakan rekan. Baik, selamat sore sahabat Tribuners dimanapun berada. Terima kasih Dea. Memang beberapa waktu lalu sempat beredar video viral di media sosial yang menunjukkan keberadaan tiang listrik di badan jalan. Dan di dalam video juga sempat menjadi perbincangan warganet, bahwasannya menimbulkan beberapa pertanyaan terhadap keberadaan tiang tersebut. Apakah memang benar keberadaan tiang tersebut berada di Kalimantan Barat atau di tempat lain ya, sahabat Tribuners. Dan karena keberadaan itu kami melakukan menuju ke lokasi untuk mencari informasi lebih lanjut. Dan setelah kami telusuri, ternyata
benar adanya keberadaan tiang listrik tersebut beralamat di Jalan Kapitan, Dusun Karyasari, Desa Sungai Ambangah, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, ternyata jalan yang ada ini dengan jalan yang disebut sebagai Jalan Kapitan ini juga menjadi jalan penghubung di antara Desa Tembang Kacang dan Pasar Kumpai, sahabat Tribuners. Dan menurut informasi warga juga sebelum ada tiang tersebut, dulunya lokasi sekitar hanyalah jalan setapak yang digunakan untuk keperluan aktivitas daripada petani di warga setempat ya, sahabat Tribuners. Dan karena adanya normalisasi parit pada waktu itu, maka tiang listrik tersebut menjadi berada di badan jalan. Dan menurut informasi juga yang kami dapatkan dari pihak desa juga sudah pernah melakukan pengiriman surat terhadap pihak PLN atau pihak terkait di 2 tahun yang lalu. Dan hingga saat ini pihaknya belum berinisiatif untuk melakukan pemindahan ya, sahabat Tribuners. Dan menurut warga setempat juga Jalan Kapitan ini sering terjadi kecelakaan, di mana terdapat salah satu warga yang saat itu mengalami kecelakaan cukup rumit, cukup parah maksud saya, karena waktu itu sempat dibawa ke rumah sakit dan kabarnya kejadian yang kecelakaan tersebut terjadi pada waktu malam hari, sahabat Tribuners. Dan kecelakaan juga terjadi terhadap anak-anak sekolah yang melewati jalur tersebut. Dan keberadaan jalan ini juga sebenarnya adalah jalur alternatif, bukan jalur daripada jalur inti daripada jalan daripada desa Sungai Ambangah ini ya, sahabat Tribuners. Karena jalan utama atau jalan yang biasa dilewati oleh warga setempat sedikit rusak. Jadi warga memilih untuk melewati Jalan Kapitan tersebut. Dan kami juga kemarin sempat berbincang sedikit dengan salah satu kepala desa juga di sana, bahwasannya Samsuri mengatakan juga berharap untuk dengan adanya kejadian ini maka pihak terkait bisa berinisiatif untuk memindahkan tiang ke pinggir jalan ya, bukan untuk menghilangkan, namun memang untuk memindahkan ke pinggir jalan. Demikian dia informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Teddy Yahya untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM membeberkan kembali perkembangan terkait penyelidikan kasus penembakan Brigadir J atau Yosua di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat pada hari ini Senin 25 Juli. Komnas HAM sendiri sebelumnya telah melakukan pemanggilan tim forensik Polri yang melakukan autopsi terhadap Brigadir J sebelumnya. Dan Tribuners, selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Nova Lanten, reporter Tribun News. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, saat ini saya masih berada di kantor Komnas HAM di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Dan baru saja tadi digelar konferensi pers terkait pertemuan atau kedatangan dari tim forensik Polri ke kantor Komnas HAM. Sebagai informasi, sejumlah pejabat Polri siang tadi sekitar pukul 12.40 hadir, ya ini adalah Inspektur Pengawasan Umum Polri atau Irwasum, Polri Komjen Agung Budi Marioto, dan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Kemudian juga hadir pula Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Kapus Dokes Polri Irjen Asep Hendra Diana pada sekira pukul 12:23 tadi. Nah, pada konferensi pers sore tadi, Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M. Khairul Anam mengatakan tim forensik Polri sudah memberikan keterangan kepada Komnas HAM secara rinci dan terbuka terkait kasus penembakan Brigadir J tersebut. Nah, antara keterangan itu yang diberikan antara lain berkaitan dengan keterangan waktu kematian yang lebih spesifik dan juga bekas yang akhirnya didapatkan oleh Komnas HAM. Namun Dea dan juga Tribuners, Komnas HAM tidak merinci perihal hal tersebut, sebab Ana mengatakan bahwa tugas Komnas HAM adalah membuat terang peristiwa dan mengumpulkan fakta atau keterangan secara
Selain itu, sejumlah catatan pun terkonfirmasi, yakni seperti diketahui bahwa sebelumnya Komnas HAM sudah melakukan diskusi dengan sejumlah ahli forensik independen terkait luka di tubuh Brigadir J ini yang tewas di rumah dinas Polri, Kadifropam Polri Aktif Irjen Pol Verdi Sambo. Pada diskusi yang berlangsung Kamis 21 Juli lalu, Anam mengatakan bahwa diskusi tersebut diantaranya meliputi karakter luka dan waktu terjadinya luka. Nah, bahan-bahan yang digunakan oleh Komnas HAM dalam diskusi tersebut dengan ahli itu ialah foto yang juga didapatkan Komnas HAM dari pihak keluarga Brigadir J. Demikian Dea dan juga Tribuners. Baik. Tribuners, rekan Naufal juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto. Berikut liputannya kami tampilkan. Rekan-rekan media sekalian saya hormati, saya bersama Kadif Humas dan tim dari forensik hadir memenuhi undangan atau panggilan dari Komnas HAM yang diagendakan dijadwalkan pada pukul 13.00 siang ini. Oleh karena itu, saya untuk menjabarkan arahan Bapak Kapolri bahwa penyidikan ini harus transparan, maka saya hadir di sini. Saya antar tim kedokteran forensik kita, dan saya tidak ikut di sana. Ya, yang menandakan dari teman-teman dari Komnas HAM. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengantar sesuai dengan permintaan dari Komnas HAM untuk pemanggilan. Mungkin ada tanya jawab itu nanti secara teknis dari teman-teman dari Komnas HAM yang menanyakan. Saya tidak akan berkomentar karena belum ditanya gitu. Saya kira itu kehadiran saya ada Berapa orang Pak yang akan hadir Pak? Berapa orang Pak? Timnya lengkap ya, tentu yang melaksanakan otopsi dan timnya itu sudah sering pada saat ada hal seperti ini pasti Komnas HAM akan memanggil, maka tim akan menyampaikan sesuai dengan kompetensinya. Kalau saya tidak mungkin, ya saya kira itu. Pak, akan dijelaskan mengenai luka-luka yang ada di tubuh Itu nanti yang bertanya dari Komnas HAM. Tim akan menjawab apa sesuai dengan pertanyaan dari Komnas HAM sesuai dengan kompetensinya dan secara objektif. Berapa orang Pak yang akan hadir dari tim forensik? Ya, tentunya dipimpin oleh Kapus Dokes ya, dengan timnya yang melaksanakan otopsi dan seterusnya. Saya kira itu. Jadi karena bahasa lukanya itu menentukan kapan waktu meninggal, kami punya informasi yang rigid akibat tadi itu. Terus kami punya informasi yang lain soal karakter dasar kronologi ini, nyambung dengan ini kalau kita sesuaikan, kami punya waktu yang semakin rigid kapan Brigadir J ini meninggal dan di mana kemungkinan besar meninggal. Itu yang diumumkannya habis maghrib Pak. Kita ke Kalimantan Timur, Tribuners, gemerlap lampu panggung dan warna-warni jembatan Kutai Kartanegara memeriahkan penutupan Tenggarong International Folk and Art Festival 2022. Berlangsung selama 4 hari, penutupan TIFAF 2022 dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kukar pada Minggu 24 Juli 2022 malam kemarin. Terkait bagaimana kemeriahan dari acara ini, kami sudah terhubung dengan rekan Miftah Aulia Anggraini, reporter Tribun Kaltim. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Memang kemarin TIFAF atau Tenggarong International Folk and Art Festival 2022 resmi ditutup di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara oleh Menteri Pariwisata dan Kementerian Kreatif Sandiaga Uno, dan memang kemarin juga ada penutupan diwarnai dengan gemerlap lampu panggung dan adanya lampu-lampu jembatan Kutai Kartanegara yang ikut memeriahkan penutupan TIFAF 2022. Dan saat malam penutupan TIFAF kemarin juga berbagai perwakilan kesenian tampil di hadapan sejumlah tamu undangan kehormatan. Di antaranya ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian ada juga Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah. Kemenparekraf RI dalam hal ini juga memastikan bahwasannya kegiatan TIFAF 2022 ini akan masuk ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN,
sehingga antusiasme pelaku musik tradisional, adat istiadat, serta tradisi unik juga dapat tersalurkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini juga tentunya membuat TIFAF 2022 menjadi momentum dalam mengembangkan dan melestarikan seni budaya di tanah air. Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, juga mengatakan bahwa Kutai Kartanegara ini terletak di daerah Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki segudang potensi wisata. Ditambah lagi Kukar juga masuk sebagai satu di antara kabupaten di Kaltim yang masuk ke dalam kawasan ibu kota Nusantara. Dan dalam hal ini Pemkab Kukar juga sudah menyiapkan program Kukar Kaya Festival, dan program ini telah tertuang di 2021-2026 sebanyak 100 festival harus dilaksanakan setiap tahunnya. Dan dengan dasar itu maka Bupati Edi Damansyah juga mendorong agar festival-festival di kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara masif dilaksanakan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Miftaulia untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sulawesi Tengah, Tribuners. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura membuka Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-29 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai. MTQ tahun 2022 ini sendiri diikuti oleh 582 peserta dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Asnawi Zikri, reporter dari Tribun Palu. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan di Kabupaten Banggai dimulai pada tanggal 23 hingga 29 Juli 2020 ya. Dan pesertanya berasal dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah berjumlah 582 peserta. Nah, dari 582 peserta ini mereka akan mengikuti berbagai macam lomba MTQ yang berjumlah 23 cabang lomba ya yang akan diikuti, dan kemudian akan dilaksanakan di berbagai arena, dan arena utamanya yang sebagai tempat pelaksanaan pembukaan MTQ yang dibuka Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura itu di kawasan perkantoran Bukit Halim ya. Nah, untuk sepenyambutan kafilah sendiri sebelum pelaksanaan pembukaan itu dilakukan pawai dan malam taaruf ya, untuk sebagai tanda pengenalan terhadap para kafilah dari 13 kabupaten kota yang datang. Dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura sendiri berharap bahwa pelaksanaan MTQ tahun 2022 di Kabupaten Banggai ini bisa kemudian melahirkan generasi-generasi Qurani untuk kemajuan bangsa dan negara ya. Kemudian selain itu Rusdi Mastura juga berharap pelaksanaan MTQ juga bisa menarik investasi dan mengungkit ekonomi yang ada di Kabupaten Banggai Tengah. Demikian. Ya. Baik, terima kasih rekan Asnawi Zikri untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kuasa hukum dari keluarga Brigadir J atau Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, mengungkapkan pihaknya menemukan jejak elektronik dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Selain itu, Brigadir J juga menceritakan ancaman pembunuhan yang ia alami kepada sosok orang yang ia percaya. Kamarudin mengungkapkan bahwa Brigadir J ternyata sudah mendapat ancaman pembunuhan sejak Juni 2022 lalu. Namun, siapa dari sosok dan orang kepercayaan mendiang Brigadir J masih dirahasiakan untuk lanjutan penyelidikan kasus ini. Yang pasti Kamarudin menyebut bukan dari anggota keluarga. Bahkan saat bercerita soal ancaman serius itu, Brigadir J sampai menangis. Kendati demikian, pihak kuasa hukum juga masih belum mau mengungkap siapa pihak yang disebut melakukan pengancaman. Menurut Kamarudin, Brigadir J juga masih mendapatkan ancaman yang terakhir saat berada di Magelang, di mana saat itu Brigadir J sedang mengawasi atasannya pada Kamis 7 Juli 2022. Kamarudin sedikit membeberkan
Isi ancaman itu yakni apabila Brigadir J naik ke atas, maka ia akan dihabisi atau dibunuh. Tapi soal makna dari naik ke atas yang dimaksud, dia juga belum mengetahuinya. Dengan bukti tersebut, pihaknya pun menilai sangat perlu diusut ada apa di Magelang, sehingga saat di sana Brigadir Yosua sangat ketakutan. Di sisi lain, polisi menyebut saat ini sudah mengumpulkan rekaman CCTV sepanjang jalur dari Magelang hingga Jakarta untuk diperiksa. Tahun menjalin asmara, Vera Simanjuntak, yakni kekasih mendiang dari Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, kini mengalami trauma. Terlebih di hari kejadian, Vera masih bertukar kabar dengan Brigadir J hanya berkisar 17 menit sebelum kabar duka datang. Pihak kuasa hukum Vera pun masih mempertanyakan kronologi kejadian versi polisi. Pasalnya, polisi menyebut baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Ferdi Sambo berlangsung pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Vera sendiri masih berkomunikasi terakhir dengan Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 16:43 waktu Indonesia Barat. Pengacara Vera yakni Ferdi menjelaskan, saat ini kliennya masih belum bisa bercerita banyak karena mengalami trauma. Menurutnya, kliennya tersebut juga terkejut mendapat informasi atas insiden yang disebut baku tembak tersebut. Sehingga kini pihaknya pun masih menanti hasil autopsi ulang yang akan memperjelas kronologi dan sepenuhnya dipastikan. Dalam autopsi ulang sendiri, jenazah Brigadir J, keluarga mengerahkan sebanyak 7 orang petugas yang dipilih sendiri. Dokter forensik dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat juga akan terlibat autopsi ulang jasad Brigadir J. Proses autopsi sendiri akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar pada Rabu 27 Juli mendatang. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Vera Simanjuntak, yakni kekasih dari Brigadir J dan juga kuasa hukumnya Ferdi selengkapnya. Gini, mengenai itu belum bisa kita pastikan, Bang, karena ini kan masih dari satu pihak. Artinya kami juga nggak bisa bicara terlalu jauh mengenai apa itu mungkin komunikasi pengancaman atau segala macam. Belum bisa kita pastikan. Artinya ini cuma komunikasi yang memang terbangun sebelum kejadian. Ya sebatas memberitahu di mana posisinya, lagi apa, kan begitu. Nah, jadi mengenai itu mungkin belum bisa kita pastikan, Bang. Sekali lagi saya sampaikan biar beritanya tidak bias mengenai adanya berita si Mbak Veranya dikomunikasikan sama Brigadir J tentang ada macam, itu belum bisa dipastikan karena ini masih dalam pendalaman. Karena posisinya waktu diperiksa sama penyidik ini masih traumatis. Artinya belum semua yang memang bisa dibicarakan gitu. Makanya ini dipanggil berkali-kali supaya Mbak Veranya juga lebih tenang, lebih soft, ya kan. Mungkin nanti ada pemeriksaan lanjutan, nanti kita akan kabari. Sekarang bagaimana kondisi Mbak Vera? Kondisi Mbak Vera seperti apa? Baik ya. Untuk autopsi ulang besok datang, Mbak? Kalau Mbak Veranya mungkin belum bisa dipastikan datang atau tidak. Yang pastinya sesuai jadwal yang sudah ditentukan, yang diberitakan di media oleh Kadif Humas. Nanti kita cek, karena hari Selasa mungkin beliau ada di Jambi, tapi pastinya saya belum dapat jawab pastinya loh. Itu cuma pemberitaan yang diberikan sama Kadif Humas Mabes Polri. Artinya Rabu itu adalah jadwal yang belum bisa kita pastikan definitif. Ya, kita pantau sama-sama. Mengenai pemeriksaan yang ketiga ini, Bang? Ya, tetap muka. Tetap muka ya, Mbak ya. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir J. Iya, rencananya. Kapan itu, Mbak? 7 bulan lagi. Pak, 7 bulan lagi. Apa sih yang membuat Mbak tertarik sama Bang J? Karena dia penyayang. Terus dia baik. Selama ini ada nggak ya kekerasan atau apa yang terhadap yang Mbak rasakan? Nggak ada ya? Sifat kerasnya atau bagaimana? Tertutup nggak orangnya? Kalau sama Mbak? Nggak tertutup ya? Berarti selalu menceritakan apapun yang terjadi gitu? Menceritakan yang terjadi? Iya, selama dia dinas di sana, di Jakarta. Cerita nggak? Curhat-curhat atau bagaimana? Enggak ya? Selama 2 tahun pernah diajak Abang ke sana nggak? Pernah. Ya, berapa kali Kak?
Pernah, tapi saya nggak kesana. Oh, nggak ke sana. Ada pernah ajakan, cuman kenapa nggak mau, Mbak? Karena saya juga punya pekerjaan. Oh, kerja. Kak, itu kan almarhum ceritanya ke Mbak itu sebagai ajudan kah atau sebagai sopir kah, Kak? Selama berkenalan selama 8 tahun, Kak? Ajudan dari Kadif Propam. Iya. Oke. Mbak, ini saat ini kan ada trauma mendalam. Apakah ini mengganggu keseharian Kakak selama ada peristiwa ini? Apa yang kemudian dilakukan untuk kembali bisa pulih beraktivitas, Kak? Apa saja dilakukan, Kak? Ya, oke. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak terancam dipolisikan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal ini buntut dari Kamarudin yang malah menyebut nama Ahok saat berbicara terkait kasus yang tengah ia tangani. Ultimatum dilontarkan lewat kuasa hukum Ahok, yakni Ramzi, yang akan memperkarakan pernyataan Kamarudin tersebut. Menurut Ramzi, ucapan Kamarudin yang menyinggung soal masalah keluarga Ahok tidak pada tempatnya. Saat itu Kamarudin mengandaikan Ahok pada apa yang terjadi di Irjen Verdi Sambo. Dalam hal itu, soal Ahok menuduh mantan istrinya yakni Veronica berselingkuh. Kamarudin menyebut mencium aroma perselingkuhan di mana almarhum Brigadir J paling tahu persis adanya dan hingga nyawanya pun harus dihabisi. Terkait itu, Ramzi menyarankan Kamarudin untuk fokus menangani perkara kematian Brigadir J yang masih berjalan. Ia menilai Kamarudin tak perlu membuat pernyataan atau analisa lain yang dapat menggiring opini publik, bahkan membuat pernyataannya bisa berujung mencemarkan nama Ahok. Ramzi meminta Kamarudin segera meminta maaf kepada kliennya dan meralat pernyataannya dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika tidak, kata Ramzi, pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait pernyataan Kamarudin. Menanggapi ultimatum itu, Kamarudin sendiri menyatakan bahwa apa yang ia katakan bukanlah pencemaran nama baik. Brigadir J rencananya akan dilakukan autopsi ulang pada Rabu 27 Juli 2022 mendatang. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan pihaknya siap membantu dengan mengirim dokter dari RSPAD. Andika Perkasa mengatakan salah satu dokter forensik TNI yang dipilih langsung oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI. Dokter yang ditunjuk dari RSPAD yakni Dr. F. Andika menjelaskan keikutsertaan Dr. F dalam keperluan autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua murni bukan dari keinginan TNI, tetapi adanya keinginan dari beberapa pihak, termasuk tim kuasa hukum Brigadir Yosua maupun Polri, untuk menyertakan dokter forensik dari TNI. Andika pun memberikan pesan kepada Dr. F untuk menjaga kredibilitas dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya nanti. Ia juga meminta kepada Dr. F untuk mengedepankan objektivitas dan memprioritaskan keilmuan. Ex-Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menegaskan kesiapan TNI untuk membantu proses autopsi ulang Brigadir J. Andika juga memastikan pihaknya siap memberikan bantuan tambahan jika memang diperlukan. Diketahui Polri mempersilahkan keluarga dari mendiang Brigadir J untuk memilih dan menghadirkan tim forensik yang berpengalaman dalam ekshumasi atau autopsi ulang jenazah. Dengan dihadirkannya orang-orang yang berpengalaman, maka akan semakin baik dalam mengungkapkan hasil autopsi tersebut. Beralih ke Jawa Tengah, Tribuners, kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang ternyata didalangi oleh suami korban sendiri. Bahkan ternyata sang suami sudah berulang kali melakukan percobaan pembunuhan dengan menggunakan racun hingga santet. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengatakan anggota TNI suami korban bernama Kopda Muslimin. Ia telah memerintahkan eksekutor untuk meracuni, mencuri hingga menyantet sang istri 1 bulan sebelum penembakan. Tim gabungan dari Polda Jateng dan Kodam 4 Diponegoro telah menangkap 5 tersangka yang berperan sebagai eksekutor. Mereka adalah Sugiono dan Ponco Adi Nugroho yang bertindak sebagai eksekutor, kemudian Supriyono, dan terakhir Agus Santoso sebagai pengawas serta Dwi Sulistiono sebagai penyedia senjata api.
Ahmad Lutfi mengungkapkan Kopda Muslimin sudah menyiapkan senjata sejak merencanakan pembunuhan sang istri. Suami korban juga sampai menggelar rapat pematangan strategi bersama tim eksekutor dan pengawas. Diduga penembakan atau upaya pembunuhan dilakukan karena Kopda Muslimin memiliki wanita idaman lain. Motif itu juga didapat setelah memeriksa 8 saksi, termasuk wanita berinisial W yang merupakan pacar dari Kopda Muslimin. Setelah kejadian penembakan tersebut, Kopda Muslimin mengajak serta wanita berinisial W tersebut untuk melarikan diri, namun yang bersangkutan menolak. Hingga saat ini, Kopda Muslimin masih menjadi buronan dan diminta untuk segera menyerahkan diri. Terkait kasus ini, kami sudah mendapatkan keterangan dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, berikut liputannya. Oleh karena itu saya himbau pada suami korban, yaitu suami korban yang diduga ini masih dalam pencarian kita untuk segera menyerahkan diri sebelum kita tim melakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Barangkali curi, jadi pura-pura mencuri yang jelas targetnya istrinya itu mati. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan santet, tapi belum kita cross check pada pelaku suami karena suaminya masih dalam pencarian. Tetapi perencanaan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini, Tribuners, dan lantaran masih pandemi COVID-19 yang belum usai, kami kembali mengingatkan untuk Anda tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga melakukan vaksinasi jika belum. Jangan lupa juga tetap update kabar teraktual lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tribuners, live update Tribun News sore kembali hadir menyapa Anda pada hari ini, Senin 25 Juli 2022. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners, dari Provinsi Banten. Aparat Satreskrim Polres Cilegon mengungkap sindikat pemalsuan isi air minum galon merek Aqua di Kelurahan Panggung Rawi. Dalam penggerebekan, 5 orang berhasil diamankan, namun 1 lainnya masih buron. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Banten, ada rekan Sopian. Silakan dengan laporan Anda terkait kasus ini. Baik, terima kasih rekan Dela. Izin melaporkan dari Cilegon, aparat Satreskrim Polres Cilegon telah mengungkap kasus pemalsuan air mineral dengan modus pelaku mengganti tutup galon biasa diganti dengan tutup yang bermerek. Air dalam galon tersebut ternyata bersumber dari depot air. Adapun tersangka berjumlah 5 orang, diantaranya MB, TH, SF, YR, dan SM. Sementara 1 pelaku lain sedang dalam pencarian dan pengembangan penyidik. Kapolres Cilegon AKBP Eko Cahyo Untoro mengungkapkan
Kronologisnya, saat unit Eskrim Polres Cilegon sedang melakukan patroli, melihat salah satu agen gudang air galon mineral yang mencurigakan, sehingga anggota polisi masuk dan melakukan pemeriksaan. Dan salah satu agen dan sehingga anggota polisi masuk melakukan pemeriksaan melihat pelaku MB, SF, dan TH sedang mengganti tutup galon biasa diganti dengan tutup galon yang bermerek. Sementara isi dari air galon tersebut bersumber dari depot air. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, tutup galon yang bermerek yang dimiliki pelaku diduga suplai dari salah seorang yang berinisial SS, yang mana SS tersebut sedang dalam penyidikan dan pengembangan. Kemudian para pelaku dalam satu hari bisa memproduksi 100 galon dan dalam satu bulan memproduksi kurang lebih 2.500 galon dengan isi dari depot air. Kemudian para pelaku menjual 16.000 per galon yang didistribusikan kepada agen-agen yang berada di Kota Cilegon dan Serang sebagiannya. Keuntungan yang mereka raup dalam satu bulan diperkirakan 28.200.000. Demikian rekan Dela. Baik, terima kasih rekan Sopian untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Purnawirawan Letkol TNI Angkatan Darat bernama Budiono ditemukan meninggal dunia di Dusun Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kalipujang, Pangandaran. Jenazah ditemukan oleh satu keluarga dan satu tetangganya lagi dalam kondisi tergeletak meninggal dunia di dalam ruangan rumahnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan partner dari Tribun Jabar. Silakan dengan informasi Anda. Ya, saya melaporkan langsung ya kejadian pada kemarin malam ya. Sekitar pukul 17:45 ya, atau sebelum waktu maghrib, kejadian ditemukannya sesosok mayat tergeletak ya, yang merupakan seorang purnawirawan berpangkat Letkol ya, yang disebut atau dinamakan dia atas nama Budiono. Dan kejadian itu ditemukan oleh salah satu warga dan salah satu pihak keluarganya di wilayah rumah korban, tepatnya di wilayah Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipujang, Kabupaten Pangandaran. Nah, ditemukannya korban sebelum dievakuasi sempat warga berkerumun di lokasi tempat kejadian ditemukannya korban dan tak lama langsung dievakuasi. Nah, menurut keterangan dari pihak kepolisian, korban diduga meninggal sudah ada seminggu ke belakang ya. Dan pihak keluarga juga menurut saksi-saksi, informasi dari pihak kepolisian terakhir menghubungi atau mencoba menghubungi korban sekitar 5 hari yang ke belakang ya, setelah ditemukannya korban pada kemarin sore sekitar pukul 17:45. Dan kondisi korban dari pantauan Tribun Jabar ini sudah sangat memprihatinkan. Kondisi sudah membusuk, kemudian untuk warna kulitnya juga udah kehitaman. Dan tak selama setelah ditemukannya korban langsung dievakuasi, beberapa selang waktu langsung dievakuasi, dan korban tadi pagi sekitar pukul 9 sudah dikebumikan di rumah di sekitaran kampung rumah duka di wilayah Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipujang, Kabupaten Pangandaran. Nah, untuk dugaan saat ditemukannya korban saat meninggal, dia di samping mayat tersebut ada beberapa jenis obat ya, yang diduga obat tersebut merupakan obat jantung, karena menurut informasi dari saksi-saksi pihak keluarga dan warga sekitar yang dihimpun oleh Tribun Jabar ID,
korban atau sosok mayat yang sudah ditemukan berbau busuk tersebut merupakan sebelumnya mempunyai riwayat jantung ya. Jadi diduga karena mempunyai riwayat jantung, seminggu setelah kejadian dia langsung ditemukan oleh warga setempat. Dan saat ini Tribuners, kondisi korban yang sudah hidup, pihak keluarga tidak mengajukan untuk atau untuk diautopsi ya. Jadi mengikhlaskan korban dan selanjutnya dimakamkan di wilayah Desa Putra Pingat. Seperti itu, ya. Baik, Tribuners, rekan Patna juga sudah melakukan wawancara bersama pihak berwenang terkait ini. Selengkapnya kami tampilkan. Zainara. Lanjut wae deh. Dua. Kita beralih ke Kalimantan Barat, Tribuners. Seorang pria di kota Pontianak nekat membakar dirinya sendiri hingga mengalami luka sekira 90%. Setelah menjalani beberapa jam perawatan di rumah sakit, pria itu kini dikabarkan meninggal dunia. Untuk laporan lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Ferianto, reporter dari Tribun Pontianak. Silakan. Oke ya, siap. Terima kasih Dea. Nah, dia untuk kejadian peristiwa seorang pria membakar dirinya sendiri di kota Pontianak ini terjadi di wilayah Kecamatan Pontianak Utara pada hari Jumat kemarin tanggal 22 Juli 2022 pagi. Nah, saat itu yang bersangkutan korban ini berada di depan rumahnya, kemudian tiba-tiba saja mengambil satu botol air mineral yang sudah diisi dengan bahan bakar minyak dan menyiramkan BBM tersebut ke tubuhnya, kemudian menyulut api. Nah, saat itu ada warga sekitar juga dan keluarga berusaha untuk menolongnya. Kemudian pada pagi hari itu korban langsung dilarikan ke rumah sakit Yarsi untuk ditindaklanjuti untuk diberikan pertolongan medis. Dan dari hasil keterangan itu dari pihak rumah sakit menyampaikan kepada kepolisian bahwa luka bakar dari kita korban berinisial B ini mencapai 90%. Nah, dari hasil keterangan penyelidikan petugas kepolisian sendiri, motif utama dari warga tersebut nekat membakar dirinya dikarenakan yang bersangkutan ini hendak rujuk bersama mantan istrinya, namun sampai pada pagi hari tersebut mantan istri dari korban tidak menyetujui atau belum memberikan persetujuan untuk kembali rujuk bersama yang bersangkutan, sehingga diduga korban ini frustasi kemudian nekat melakukan aksi bunuh diri tersebut ya. Dan tidak lama setelah dirawat di rumah sakit, selang beberapa jam sekira pukul 14 di hari yang sama, korban dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini korban sendiri sudah dimakamkan di pemakaman milik keluarga yang berada di wilayah Kecamatan Kota Pontianak. Demikian ya. Baik, Tribuners, rekan Ferianto juga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait kejadian ini. Selengkapnya kami tampilkan. Terkait kronologi seorang pria membakar dirinya sendiri di Pontianak Utara seperti apa, Pak? Ya, jadi dapat kami sampaikan, ini ada informasi dari masyarakat bahwa ada warga dengan inisial BW yang bersangkutan di mana mencoba melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menyiram bensin dan terkait kronologi seorang pria membakar dirinya sendiri di Pontianak Utara seperti apa, Pak? Ya, jadi dapat kami sampaikan, ini ada informasi dari masyarakat bahwa ada warga dengan inisial BW yang bersangkutan di mana mencoba melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menyiram bensin dan membakar diri. Jadi seperti itu,
Untuk kejadian sendiri pada pukul 7 pagi. Kemudian petugas mendatangi TKP, melakukan pendalaman dan tindak awal yaitu merujuk yang bersangkutan ke rumah sakit Yarsi, di mana saat ini yang bersangkutan tengah dilakukan tindakan medis, dilakukan perawatan oleh petugas kesehatan. Untuk yang bersangkutan saat ini kondisi sudah semakin membaik, walaupun di mana hasil konfirmasi dari dokter untuk korban sendiri 90% mengalami luka bakar. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini kami dari petugas belum dapat mengambil keterangan. Namun dapat kami sampaikan hasil dari keterangan para saksi, motifnya sendiri yaitu karena ada permasalahan keluarga. Jadi di mana yang bersangkutan dengan istri mencoba melakukan rujuk kembali, namun memang dari istri belum dapat merujuk kembali pada bersangkutan, sehingga yang bersangkutan melakukan upaya percobaan bunuh diri. Jadi hasil dari keterangan di lapangan pun juga dari para saksi yang kami peroleh bahwa untuk bahan bakar yang ada itu disiapkan oleh yang bersangkutan dengan disiapkan dalam bentuk satu botol aqua ukuran yang besar, kemudian pada saat itu menyiram ke badannya, kemudian melakukan pembakaran. Kabar berikutnya datang dari Sulawesi Tenggara. Dua pria di Kabupaten Konawe kabur seusai melakukan transaksi di salah satu ATM bank di Desa Pundai, Kecamatan Wonggalduko, Kabupaten Konawe. Detik-detik gelagat mencurigakan kaburnya dua pemuda yang tidak diketahui identitasnya itu juga terekam kamera CCTV. Untuk terkait peristiwa ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Armanto Sepu, reporter Tribun News Ultra yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, baik, rekan Dea dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe melaporkan bahwa pada Minggu 24 Juli kemarin, dua orang pemuda di Kabupaten Konawe, tepatnya di Desa Pudai, Kecamatan Wonggalduko, Kabupaten Konawe, terekam kamera melakukan transaksi di sebuah ATM bank mini di desa tersebut, yang mana aksi keduanya ini terekam kamera CCTV di ATM tersebut. Dari pantauan kami terlihat bahwa dua orang pemuda ini memakai pakaian yang pertama berbaju putih dan bercelana pendek orange, kemudian rekannya yang berjaket hijau tua dan juga bercelana pendek. Setelah melakukan transaksi sebesar Rp1.800.000, kedua pemuda ini kemudian pura-pura melakukan panggilan telepon. Dan tak lama setelah itu keduanya kabur menggunakan sepeda motor yang diduga jenis Matic dan tak kunjung kembali. Kemudian dari hasil konfirmasi kami kepada pemilik ATM mini ini mengatakan bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah kemarin. Namun pemilik enggan untuk menerangkan lebih lanjut bagaimana terkait kronologis kedua pemuda ini melakukan tindak penipuan di ATM ini, karena menurutnya hal tersebut akan ia laporkan setelah melaporkan kejadian ini di pihak kepolisian. Hingga saat ini kami juga belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut apakah tindakan dua orang pemuda ini telah dilaporkan di aparat kepolisian atau sama sekali belum. Sempat kejadian ini juga diunggah pemilik usaha tersebut melalui akun Facebooknya. Dari pantauan kami hingga saat ini postingan tersebut telah dibagikan ratusan kali oleh netizen dan juga dikomentari oleh sejumlah netizen. Bahkan ada yang menduga para pelaku ini merupakan warga yang berada di Kecamatan Wobotobi. Demikian rekan Dea, kami melaporkan dari Kabupaten Konawe. Baik, terima kasih rekan Arman untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC tipe Madya Pabean Dumai memusnahkan hasil pendidikan tahun 2021 hingga 2022. Hasil pendidikan berupa barang ilegal mulai dari rokok hingga obat terlarang. Selengkapnya
terkait proses pemusnahan barang sitaan ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pekanbaru, ada rekan Doni Kesuma Putra. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan oleh DC Dumai mulai dari tahun 2021 hingga 2022, di mana di akhir pekan tadi, tepatnya pada hari Jumat itu, DC Dumai bersama stakeholder itu melakukan pemusnahan, yang mana pemusnahan itu dilakukan dengan cara dibakar. Adapun barang-barang yang dimusnahkan di DC Dumai itu yakni adalah rokok berbagai merek tanpa disertai cukai itu berjumlah 175.601 bungkus atau sebanyak 3,5 juta batang. Dengan dimusnahkan dengan cara dibakar. Selain itu tambahnya ada juga obat-obatan, balpres, tali, sepatu juga ada sebanyak 300 poli, tas sebanyak 107 pieces, jok mobil, susu, serta 16 karton rempah-rempah. Itu dimusnahkan. Untuk obat-obatannya sendiri itu melalui pihak ketiga. Dan sedangkan yang lain seperti sepatu dan juga baju dan ban itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Untuk nilai barang yang dimusnahkan pada saat itu jumlahnya ada sekitar 3,5 miliar. Dengan potensi negara atau barang penindakan yang dimusnahkan ini, jika beredar bebas di kalangan masyarakat itu ada sebesar 2,4 miliar. Semua itu total dari 120 kali penindakan dimulai pada 2021 hingga 2022. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, untuk selengkapnya lagi kami juga sudah mendapatkan keterangan dari PLT Kepala BJ Dumai Bambang Sukoco. Berikut liputannya. Barang-barang terhadap barang-barang yang statusnya sudah menjadi barang milik negara. Hasil penindakan dari 2021 sampai dengan 2022 ada beberapa macam barang. Salah satunya ada rokok atau hasil tembakau kurang lebih sekitar 3.500-an batang atau 175.000 bungkus. Itu nanti pemusnahannya dengan cara dibakar. Di samping itu masih ada barang-barang yang lain seperti Milo, jok mobil, ban bekas, pakaian bekas, itu nanti pemusnahannya dengan cara dibakar. Tapi ada satu yang mesin speed itu mungkin nanti caranya akan dipotong-potong. Tidak, kalau dibakar dia tidak musnah, kan tidak musnah. Tidak merubah sifat aslinya. Jadi untuk merubah sifat aslinya dia harus dipotong-potong. Barang yang lain, obat-obatan Pak. Oh, kalau obat-obat ada alas kaki atau sepatu itu kondisi bekas, itu nanti cara pemusnahannya akan dipotong-potong. Kalau obat-obatan itu kardusnya saja, karena kalau untuk obat-obatan itu pemusnahannya barang-barang D3 kita bekerja sama dengan pihak 3 berkah rezeki ikhlas. Itu nanti yang akan melaksanakan pemusnahan barang-barang D3-nya. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP Kalimantan Utara melaporkan sejumlah oknum pegawai Pemprov ke Polda. Oknum pegawai itu diduga melakukan praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi dan promosi jabatan eselon 3 dan 4. Terkait ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara, ada rekan Maulana Ilhami Faudi yang siap dengan informasinya. Silakan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa anggota dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP Kaltara, yakni Mukhlis Rahman, yang bertindak sebagai kuasa hukum dari pelapor, menyampaikan telah melaporkan seorang oknum dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kaltara ke pihak Polda Kaltara pada hari Minggu lalu. Pelaporan ini terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Kaltara, tepatnya
untuk jabatan di posisi eselon 3 dan eselon 4 di Pemprov Kaltara. Pelaporan dilakukan setelah pihak TGUPP menerima sejumlah aduan dari sejumlah korban begitu yang mengaku dijanjikan jabatan tertentu dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut. Adapun mekanisme cara kerjanya beragam, mulai dari meminta uang sebesar 10 juta di awal hingga meminta dibayarkan sisa uang tersebut jika nantinya posisi yang ditawarkan resmi didapatkan oleh pejabat yang bersangkutan. Saat ini pihak Polda Kaltara juga masih mendalami laporan yang dilayangkan oleh pihak TGUPP Kaltara, dan pihak Pemprov Kaltara sendiri saat ini tengah menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh TGUPP Kaltara. Dan untuk jumlah korban atau yang melaporkan ke TGUPP cukup banyak, bahkan anggota TGUPP bidang pencegahan korupsi ini Muklis Rahman menyampaikan setidaknya ada sekitar 50 laporan yang masuk ke dirinya terkait dijanjikannya sejumlah jabatan pada posisi eselon 3 dan eselon 4 dengan dimintakan sejumlah uang. Sampai saat ini proses laporan masih tengah ditindaklanjuti oleh pihak Polda Kaltara, dan kami dari Tribun Kaltara juga masih meminta keterangan dari pihak Pemprov Kaltara, khususnya dari Gubernur Kaltara yang memang namanya dicatut oleh oknum tersebut yang mengaku dekat dengan gubernur sehingga dapat menjanjikan posisi tertentu di lingkungan Pemprov Kaltara. Demikian rekan dia laporan untuk saat ini. Baik, terima kasih rekan Faudi, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Kalimantan Timur, beredar video diduga ledakan di kawasan Kaltim Industri Estate pada Sabtu 23 Juli 2022 lalu. Kejadian ini pun sempat mengagetkan sejumlah warga yang tinggal tak jauh dari wilayah perusahaan ini. Selengkapnya terkait kronologi peristiwa dan juga bagaimana sebenarnya fakta di lapangan, Tribuners, rekan Ismail Usman, reporter dari Tribun Kaltim akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa memang pada Sabtu 23 Juli lalu, pada siang hari, tersebar video amatir yang disebar oleh salah satu karyawan di grup WhatsApp dan media sosial. Dalam video tersebut terjadi ledakan di pabrik wilayah Kaltim 5, Pupuk Kaltim, dan dalam